Halo sahabat, kembali lagi bersama channel kita, channel BL Dobras, dan bersama saya Bang Algo. Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja dan sehat-sehat saja, dan kantong kalian semoga semuanya pada tebal-tebal aja. Oke, gak lama-lama lagi kita akan bahas sebuah film yang berjudul Bird Box. Film ini dibintangi oleh aktris cantik yang bernama Sandra Bullock. Pasti sudah tidak asing lagi bagi seluruh pencinta film-film Hollywood. Oke, nggak pakai lama karena waktu ini adalah penting bagi semua. Mungkin kita semua ada keperluan lain. Ayo kita mulai saja channel ini, video ini. Dan sebelum kita memulainya, alangkah baiknya siapkan dulu kopi dan gorengannya. Oke sahabat, jangan lupa ya gorengan dan kopinya harus ada biar menyimaknya bisa lebih santai. Oke, intro dulu. Awal kisah cerita dimulai dari seorang ibu yang bernama Mallory yang diperankan oleh Sandra Bullock sedang memperingatkan kedua anaknya agar selalu menutup wajahnya atau menutup matanya dikala dia keluar dari rumahnya untuk menuju sungai dan untuk berangkat menuju tempat perlindungan. Dan seorang ibu ini memperingatkan kepada anak-anaknya agar tidak berkata-kata ataupun membuka matanya sampai tujuan itu sampai di tempat tujuan. Kembali ke masa lalu, ke 5 tahun sebelum terjadinya kejadian itu, ada seorang seniman yang tengah mengandung sedang memeriksakan diri ke dokter bersama kakaknya yang bernama Jessica. Dalam perjalanan pulang, keduanya melihat terjadi kekacauan di luar hingga banyak orang melakukan bunuh diri. Di saat yang sama, Jessica kemudian terlihat aneh hingga akhirnya bunuh diri di depan mata Mallory. Dipenuhi oleh rasa takut, Mallory berusaha menyelamatkan diri hingga akhirnya diajak ke sebuah rumah oleh Tom. Di dalam rumah tersebut sudah ada beberapa orang yang juga ingin selamat dari serangan misterius itu. Mereka sadar bahwa kejadian ini disebabkan oleh makhluk yang tak terlihat. Dan jika kita melihatnya, maka mereka akan terdorong untuk melakukan bunuh diri. Seorang perempuan yang juga sedang hamil yang bernama Olympia memohon untuk dapat diizinkan masuk ke rumah. Ia dan Mallory kemudian melahirkan bayi perempuan dan laki-laki. Olympia punya kepribadian yang baik, tetapi karena selalu atau terlalu baik, ia membiarkan orang asing yang bernama Gary masuk ke dalam rumah. Sampai akhirnya terungkap bahwa ia adalah salah satu orang yang dapat bertahan hidup ketika melihat makhluk itu. Tetapi ia juga merupakan sosok yang fanatik, yaitu seorang yang haus ingin membunuh atau psikopat gitulah namanya.
Orang-orang seperti Gary terobsesi untuk melihat makhluk itu, dan mereka yakin indah, dan mereka meyakini makhluk itu adalah indah dan sangat indah. Ketika Olympia dan Mallory melahirkan secara bersamaan, Gary tiba-tiba membuka penutup jendela yang ada di sekitar rumah. Gary juga kemudian membunuh Douglas, dan sebelumnya pada akhirnya Gary dibunuh oleh Tom. Setelah itu, cerita Big Boss bergerak maju 5 tahun kemudian. Tak lama sebelum Mallory membawa anak-anaknya dalam perjalanan menyusuri sungai, dia dan Tom telah menjadi pasangan dan kehidupan mereka stabil karena mereka dapat menanam makanan mereka sendiri. Keesokan harinya, seluruh keluarga pergi dengan suplai sisa yang mereka bawa, tetapi mereka bertemu dengan kelompok yang fanatik yang selama ini selalu mereka hindari. Tom memberitahu Mallory untuk mengambil anak-anak dan pergi ke perahu jika dia tidak bisa kembali. Dan kemudian Tom pergi ke depan rumah untuk menghadapi para fanatik itu. Dia berhasil melukai salah satu dari mereka dengan senapan, tetapi penutup matanya mengganggunya. Tom kemudian melepaskan penutup matanya dan berhasil membunuh sebagian besar perampok tadi. Tetapi seorang fanatik melihat dan mengejar Mallory dan anak-anaknya. Tom lantas mengejarnya, tetapi karena ia tidak menggunakan pelindung mata, ia melihat makhluk itu. Dengan susah payah, ia berhasil menembak perampok terakhir sebelum ia terpaksa menembak kepalanya sendiri, karena dia sudah melihat makhluk itu. Dan siapa saja yang melihat makhluk itu pasti langsung berhasrat untuk bunuh diri. Wah, edan memang, nggak tahu nih film nih makhluknya apa, gimana nggak jelas. Mallory kaget ketika menyadari bahwa Tom harus mengorbankan hidupnya untuk menyelamatkan mereka. Ia kemudian memutuskan untuk mengabulkan keinginan Tom untuk membawa dirinya dan anak-anaknya ke tempat perlindungan. Kemudian film melompat ke depan ketika perahu mereka melewati arus jeram yang merupakan bagian paling berbahaya dari sungai, dan Mallory harus dihadapkan pada situasi sulit di mana ia harus memilih mana dari anak-anaknya yang harus melepas penutup mata mereka untuk memberitahu arah untuk mendayung. Pada akhirnya dia tidak bisa memaksakan diri untuk memilih salah satu dari mereka karena Mallory sudah sangat sayang kepada mereka berdua, dan malah memutuskan untuk menghadapi arus jeram itu dengan kondisi mata tertutup. Tetapi walau perahu mereka sempat terbalik, mereka pun berhasil sampai ke tepian dan mulai mencari tempat perlindungan dengan dibantu oleh kicauan burung. Bagian terakhir dari perjalanan itu terbukti menjadi yang paling sulit. Berjalan dengan mata tertutup melalui hutan menjadi bagian paling berbahaya. Mallory tersandung dan jatuh di sebuah lereng. Ia terpisah dengan anak-anaknya, dan makhluk itu pun selalu berbisik kepada Girl dan Boy, yaitu anak-anaknya, dalam suara Mallory yang menghasut mereka untuk membuka penutup mata yang digunakan. Mallory berhasil menemukan Boy dengan membunyikan bel sepeda, tetapi Girl tidak datang ketika ia dipanggil, karena seperti yang dijelaskan oleh Boy, Mallory sangat keras terhadap mereka, sehingga Girl takut padanya. Karena panik, Mallory meminta maaf dan menjanjikan bahwa suatu hari anak-anaknya akan dapat bermain bebas dengan anak-anak lain. Dengan lega, Girl akhirnya kembali, dan mereka bertiga dapat berjalan ke tempat yang aman. Kemudian ketika mereka sampai, dengan panik Mallory mengetuk pintu tempat itu.
Ketika ia mengetahui ada makhluk yang berkumpul di belakangnya, Mallory pun memohon orang-orang di dalam untuk setidaknya segera membolehkannya masuk dan membiarkan anak-anaknya masuk. Akhirnya pintu terbuka dan mereka bertiga diantar ke dalam, di mana mata mereka dengan cepat diperiksa. Begitu mereka diperiksa, Mallory menyadari bahwa tempat perlindungan itu sebenarnya adalah sekolah tunanetra, sehingga sebagian besar penduduk benar-benar kebal terhadap makhluk itu. Mallory kemudian dipersatukan kembali dengan Dr. Lamham, yang juga selamat dan merasa lega ketika melihat Mallory berhasil. Dr. Lamham adalah dokter yang memeriksa Mallory bersama kakaknya Jessica di rumah sakit sewaktu meriksa kandungan, dan cerita pun berakhir. Sungguh tamat yang membingungkan, tapi ya lumayanlah, endingnya lumayan bagus. Terima kasih. Pesan yang bisa diambil dari film ini adalah jagalah mata kita agar kita selalu bisa melihat yang baik-baik saja. Karena apabila mata kita nikmatnya sudah diambil, begitulah dampaknya buat kehidupan kita, sangat membahayakan. Jadi menurut saya hikmahnya adalah jagalah mata, jagalah hati. Jagalah mata, jagalah hati. Ya begitulah intinya mah. Sama-sama kami dari kru BL12R, dan dimana kru ini semuanya beranggotakan satu orang, dan kru ini adalah seorang pengangguran, maka sama-sama kita sebutkan salam pengangguran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tetap semangat.